Pada tahun 2021, pendapatan domestik bruto (PDB) per kapita Singapura mencapai $72.000, menjadikannya yang terbesar keempat di dunia. Singapura juga menduduki peringkat kedua dalam kemudahan berbisnis. Perkembangan ekonomi Singapura sungguh fenomenal. Ini memberikan banyak pelajaran bagi negara-negara yang ingin mengangkat rakyatnya dari kemiskinan menuju kemakmuran. Singapura tidak selalu memiliki ekonomi maju seperti sekarang. Beberapa dekade yang lalu, negara ini adalah ekonomi miskin tanpa sumber daya alam dan populasi yang kecil. Untuk memahami bagaimana Singapura bisa begitu kaya, kita perlu mengetahui tantangan ekonomi yang mereka hadapi pada awal pembangunan ekonomi mereka. Dari tahun 1819 hingga 1960, Singapura adalah koloni Inggris. Pulau kecil ini sangat penting bagi Inggris karena lokasinya yang strategis. Singapura berfungsi sebagai penghubung perdagangan antara Asia dan Eropa, membantu Inggris dalam mengangkut barang dari Asia ke Eropa. Ketika Inggris meninggalkan Singapura pada tahun 1960, ekonominya dalam keadaan hancur. Saat itu, sebagian besar warga Singapura bekerja untuk administrasi Inggris. Jadi ketika Inggris pergi, banyak warga Singapura kehilangan pekerjaan, yang menyebabkan tingkat pengangguran tinggi. Lee Kuan Yew, Perdana Menteri pertama Singapura yang dipilih, ingin Singapura bergabung dengan Malaysia untuk mengembangkan ekonominya. Singapura tidak memiliki sumber daya alam dan bahkan bergantung pada pasokan air dan makanan dari luar negeri. Lee Kuan Yew berpikir bahwa cara bagi warga Singapura untuk keluar dari kemiskinan adalah dengan bergabung dengan Malaysia. Pada tahun 1963, setelah upaya yang besar dari Lee Kuan Yew, Singapura resmi bergabung dengan Malaysia. Namun, persatuan ini berumur pendek. Pada tanggal 9 Agustus tahun 1965, Malaysia mengusir Singapura dari federasi dan memaksanya untuk menyatakan kemerdekaan. Beberapa alasan pengusiran ini adalah ketegangan rasial dan ketidaksetujuan politik antara warga Singapura dan Malaysia. Demikian pula, perbedaan ekonomi menjadi alasan Singapura diusir dari Malaysia. Sebagai bagian dari perjanjian Malaysia, Singapura telah setuju untuk memberikan 40% dari total pendapatannya kepada pemerintah federal. Namun pada Juli tahun 1965, Menteri Keuangan Malaysia meningkatkan kontribusi tersebut menjadi 60% dan memberi isyarat bahwa kecuali Singapura setuju untuk membayar lebih, pasar bersama akan lambat terwujud. Menteri Keuangan Singapura menolak permintaan tersebut dan menuduh Kuala Lumpur memberlakukan tarif atas produk-produk buatan Singapura. Pada saat itu, Singapura tidak ingin merdeka. Tetapi ia diusir dari Malaysia dan dipaksa untuk menyatakan kemerdekaannya. Ketika orang berpikir tentang mencapai pertumbuhan ekonomi, yang terlintas dalam pikiran adalah mengprivatisasi bisnis dan sistem pasar bebas dengan sedikit campur tangan pemerintah. Namun, model ekonomi Singapura berbeda dari sistem pasar bebas tradisional. Singapura merupakan gabungan dari pasar bebas dan campur tangan pemerintah yang terbukti sangat berhasil bagi ekonomi Singapura. Jadi mari kita pelajari penyebab di balik kesuksesan ekonomi Singapura dan apakah negara-negara lain dapat meniru sistem tersebut untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang sama. Berdikari dari korupsi. Lee Kuan Yew adalah Perdana Menteri pertama Singapura dari tahun 1959 hingga 1990. Dia tahu bahwa jika Singapura ingin menarik investasi bisnis asing dan mempekerjakan warga Singapura, korupsi harus dihilangkan. Pemerintah memberlakukan undang-undang ketat yang membuat korupsi hampir tidak mungkin. Lee Kuan Yew bersedia melakukan segala upaya untuk menghilangkan korupsi. Saat ini, Singapura adalah negara paling transparan di Asia, dan sektor publiknya menduduki peringkat keempat sebagai yang paling tidak korup di dunia. Menghilangkan korupsi dari negara membantu Singapura mencapai pertumbuhan yang luar biasa ini. Ketika sebuah negara bebas dari korupsi, pertumbuhan ekonomi bisa dipengaruhi karena bisnis cenderung berinvestasi di negara di mana mereka tahu bahwa mereka tidak perlu memberi suap kepada pejabat pemerintah untuk berbisnis.
Ada beberapa karakteristik umum di antara ekonomi yang lebih miskin. Mereka cenderung memiliki lebih banyak korupsi dalam sistem mereka, yang mencegah mereka mencapai pertumbuhan ekonomi. Perjuangan Singapura melawan korupsi merupakan langkah pertama menuju pertumbuhan ekonomi dalam negaranya. Pada tahun 1969, Lee Kuan Yew mengatakan, "Sebuah administrasi yang benar-benar bebas dari korupsi. Kepemimpinan politik dapat tunduk pada pemeriksaan paling ketat karena mengatur standar tertinggi. Ini tidaklah mudah, karena jika kita kehilangan ini, maka alasan untuk keberadaan kita, alasan utama kita akan hilang. Mengapa pulau ini bertahan? Mengapa ia menarik bank, perangkat lunak komputer, layanan keuangan, layanan informasi, dan manufaktur, dibandingkan dengan begitu banyak negara yang lebih dilengkapi dengan sumber daya alam, tenaga kerja, dan pasar?" Setiap pelancong tahu akan hal ini, karena sejak Anda tiba di bandara hingga Anda naik taksi, Anda merasakan perbedaannya, apakah suatu tempat bekerja berdasarkan aturan atau melanggar aturan. Tarif rendah. Tarif rendah menarik banyak bisnis asing ke Singapura, yang meningkatkan investasi langsung asing di ekonomi. Semakin banyak perusahaan yang berinvestasi di ekonomi, semakin meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tarif pendapatan dan perusahaan Singapura setengah dari yang ada di Amerika Serikat. Ketika orang tahu bahwa sebagian besar pendapatan akan berada di tangan mereka, ini memberikan insentif kepada orang untuk meningkatkan produktivitas demi meningkatkan pendapatan mereka. Saat pendapatan mereka bertambah, mereka akan mengkonsumsi lebih banyak, yang meningkatkan ekonomi secara keseluruhan. Pada tahun 1960-an, ketika sebagian besar ekonomi memiliki pajak tinggi, Lee Kuan Yew mempertahankan tarif rendah untuk menarik bisnis asing agar berinvestasi di Singapura. Kebanyakan perusahaan akan enggan berinvestasi di negara di mana mereka harus membayar sebagian besar pendapatan mereka kepada pemerintah. Tarif pajak yang tinggi cenderung mengurangi investasi langsung asing ke negara tersebut, yang dapat berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi. Pendidikan di Singapura. Pemerintah Singapura memberikan tarif pajak rendah, melawan korupsi dengan tegas untuk membuat negaranya menarik bagi bisnis asing. Sehingga bisnis akan berinvestasi di negara tersebut, mempekerjakan warga Singapura, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tetapi Lee Kuan Yew tahu bahwa menarik bisnis asing untuk datang dan mempekerjakan warga Singapura hanya mungkin jika penduduk di negara ini terdidik dengan baik dan memiliki pengetahuan teknis yang dibutuhkan perusahaan asing pada karyawan mereka. Perusahaan akan mempekerjakan individu yang memiliki pendidikan khusus yang bisa bermanfaat bagi perusahaan. Pemerintah tahu bahwa aset paling berharga mereka adalah rakyatnya. Jika pemerintah menginvestasikan secara besar-besaran pada penduduknya dan mendidik mereka, ini bisa sangat meningkatkan ekonomi mereka. Sebuah masyarakat untuk menjadi sukses harus menjaga keseimbangan antara membina keunggulan dan mendorong yang rata-rata untuk memperbaiki diri. Pada tahun 1960, sebagian besar penduduk di Singapura adalah buta huruf. Jadi pemerintah mulai mengalokasikan persentase anggaran pemerintah yang lebih besar untuk meningkatkan sistem pendidikan guna membuat angkatan kerja mereka terdidik dengan baik. Kemudian bisnis asing akan lebih cenderung untuk mempekerjakan mereka. Ini bisa meningkatkan standar hidup masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selama lebih dari 50 tahun, upaya pemerintah untuk merekrut guru terbaik dari seluruh dunia untuk mendidik warganya dan meningkatkan modal manusia mereka membuahkan hasil. Saat ini, Singapura memiliki salah satu sistem pendidikan terbaik di dunia. Peringkat yang diterbitkan oleh OECD dalam survei siswa internasionalnya, PISA, secara berulang kali menempatkan Singapura di 5 besar negara dengan hasil pendidikan yang sangat baik. Dalam mata pelajaran matematika dan sains, Singapura menduduki peringkat pertama di peringkat global pada tahun 2016 dan seringkali melampaui negara-negara besar lain di Asia seperti Jepang atau Taiwan. Menabung dan terus menabung. Seiring pertumbuhan pendapatan masyarakat, pemerintah membuat wajib bagi warga Singapura untuk menyisihkan sebagian dari pendapatannya ke dalam CPF, atau dana pensiun pusat.
CPF dimulai di bawah rezim kolonial Inggris pada tahun 1955. Ini adalah rencana tabungan wajib di mana setiap karyawan harus memiliki akun CPF dan menyisihkan persentase pendapatan ke dalam akun CPF dengan kontribusi dari pemberi kerja. Dana CPF diinvestasikan sepenuhnya dalam obligasi pemerintah yang meningkatkan kekuatan pemerintah dalam menggunakan dana dengan cara terbaik untuk pertumbuhan ekonominya. Memang, pemerintah Singapura telah menggunakan dana ini secara produktif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Menabung adalah tulang punggung pertumbuhan ekonomi. Jika tidak ada tabungan, tidak akan ada investasi, oleh karena itu tidak akan ada pertumbuhan ekonomi. Investasi dalam teknologi baru, infrastruktur, dan sistem pendidikan hanya mungkin dengan tabungan yang dapat diinvestasikan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tingkat tabungan Singapura telah memainkan peran besar dalam pertumbuhan ekonominya. Singapura memiliki tingkat tabungan bruto dalam negeri sebesar 53,8%, yang rata-rata sekitar $101.000 setelah disesuaikan dengan paritas daya beli. Tingkat tabungan Singapura merupakan salah satu yang tertinggi di dunia. Inilah yang membuat pertumbuhan ekonominya yang luar biasa menjadi mungkin. Tantangan ekonomi Singapura pulau kecil ini telah melanjutkan pertumbuhan ekonominya dan tetap menjadi pusat layanan keuangan dan inovasi teknologi. Namun masih ada beberapa masalah dalam ekonomi Singapura yang dapat berdampak negatif pada pertumbuhan ekonominya di masa depan. Seperti banyak ekonomi maju, populasi Singapura telah menurun dalam dekade terakhir. Singapura memiliki salah satu tingkat kelahiran terendah di dunia, yaitu 1,15 anak per perempuan. Penurunan populasi ini disebabkan oleh orang-orang yang lebih memilih memiliki sedikit anak, dan lebih banyak orang memilih karir daripada pernikahan. Pertumbuhan populasi di Singapura. Biaya hidup yang tinggi di Singapura adalah salah satu penyebab orang memiliki sedikit anak. Mengatasi masalah penurunan populasi merupakan salah satu prioritas utama pemerintah karena populasi yang menyusut berarti pekerja yang lebih sedikit, yang akan menghasilkan barang yang lebih sedikit dan mengarah pada produktivitas yang lebih rendah, yang menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi. Masalah ekonomi lain yang dapat menyebabkan penurunan signifikan dalam ekonomi Singapura adalah paparan terhadap globalisasi. Selama 3 dekade, Singapura telah sangat diuntungkan dari globalisasi. Banyak perusahaan asing berinvestasi besar di Singapura, yang berperan besar dalam pertumbuhan ekonominya. Tetapi masalahnya adalah jika terjadi krisis keuangan global, ekonomi Singapura akan paling terpengaruh. Keterhubungan dengan ekonomi lain bisa menjadi hal yang baik dalam periode pertumbuhan ekonomi, tetapi bisa menjadi hal yang buruk dalam krisis. Perusahaan asing akan berhenti berinvestasi di ekonomi dan mungkin menutup operasinya, yang dapat menyebabkan pengangguran tinggi dan pukulan bagi ekonomi. Mengatasi masalah ekonomi ini adalah prioritas utama bagi pemerintah, yang memiliki catatan dalam mengatasi tantangan ekonomi di negara mereka selama beberapa dekade. Tidak ada yang akan berpikir bahwa pulau kecil ini yang tidak dapat menghasilkan kebutuhan seperti makanan atau air untuk menyokong rakyatnya akan menjadi salah satu negara yang paling makmur di seluruh benua Asia. Pemerintah Singapura telah membuktikan bahwa kadang-kadang campur tangan pemerintah yang berat dengan sistem pasar dapat menjadi jalan yang efisien untuk mencapai pertumbuhan ekonomi. Dan saya mengatakan tanpa penyesalan sedikit pun, bahwa kita tidak akan berada di sini. Kita tidak akan membuat kemajuan ekonomi jika kita tidak campur tangan dalam masalah-masalah yang sangat pribadi, siapa tetangga Anda, bagaimana Anda tinggal, kebisingan yang Anda buat, bagaimana Anda meludah, atau bahasa apa yang Anda gunakan. Kita yang menentukan apa yang benar. Biarlah orang berpikir apapun.